Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eliza. Saya dari kelas R7C, mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Pak Irwan Siagian. Untuk mengelola EndNote, kita harus mengetahui pengertian EndNote. Apa sih itu EndNote? EndNote merupakan aplikasi bibliografi yang berfungsi untuk membuat dan mengatur database referensi. Aplikasi ini dikembangkan oleh Thomson Reuters. Selanjutnya, kita harus mengetahui fungsi EndNote. Fungsi EndNote yang pertama yaitu mengatur dan mengelola referensi Anda dalam database referensi pribadi. Kemudian yang kedua, memindahkan dan mendownload referensi dari sumber bibliografi menjadi referensi database pribadi Anda menggunakan EndNote. Kemudian, EndNote menggunakan berbagai macam gaya bibliografi untuk berbagai aturan penulisan jurnal. Selanjutnya, pencarian literatur di internet langsung menggunakan EndNote. Manfaat menggunakan EndNote. Manfaat yang pertama yaitu menghindari kemungkinan dan potensi plagiat atau plagiarisme. Yang kedua, memudahkan proses penulisan referensi atau daftar pustaka terintegrasi dengan Microsoft Word. Yang ketiga, memudahkan penggantian model sitasi APA, Harvard, Vancouver, dan lain-lain. Yang keempat, memudahkan pengguna dalam mengelola file artikel dan jurnal yang ada dalam hard drive komputer. Kemudian ada cara untuk memasukkan referensi secara manual. Yang pertama itu klik icon tanda tambah atau plus berwarna hijau putih pada toolbar. Kemudian akan muncul jendela reference. Kemudian yang ketiga pada reference, klik tipe referensi yang akan kita isi datanya. Biasanya pada book, jurnal artikel, tesis, report, dan lain-lain. Contoh memasukkan database buku. Yang pertama tuh klik icon tanda tambah berwarna hijau putih pada toolbar. Kemudian pada referensi tipe, klik tipe referensi yang akan kita isi datanya. Contohnya itu bukan. Nah, kemudian isilah data yang penting seperti nama penulis, tahun, judul, kota, penerbit, dan halaman jika perlu. Selanjutnya ada contoh memasukkan database artikel jurnal. Yang pertama itu klik icon tanda tambah berwarna hijau putih pada toolbar. Kemudian pada referensi tipe, klik tipe referensi yang akan kita isi datanya. Kemudian kita pilih jurnal artikel. Dan yang harus diingat, isilah data yang penting saja seperti nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, serta volume, isu, dan page jika ada. Kemudian ada beberapa tipe referensi yang sering digunakan, yaitu jurnal berupa cetak ataupun online, kemudian buku juga bisa berupa cetak ataupun online, kemudian book section yaitu buku yang berseri. Buku itu berarti hanya diperuntukkan untuk mempublikasikan buku atau makalah secara bagian demi bagian. Jadi tidak diterbitkan dalam waktu yang bersamaan. Antara terbitan satu dengan yang lain, semuanya ditandai dengan nomor numerik atau ditandai dengan kronologis, misalnya mencantumkan edisi 1, 2, dan 3.
Jika tidak ada edisi, maka dapat ditandai dengan menyantumkan volume, nomor, atau bulannya. Selanjutnya ada report, yaitu laporan dari instansi baik pemerintah maupun swasta. Contohnya itu profil pedoman praktikum dan lain-lain. Kemudian ada tesis, yaitu berisi skripsi, terus disertasi. Kemudian conference proceeding, yaitu paper atau tulisan yang dimuat pada kegiatan, konferensi, atau pertemuan ilmiah. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial untuk membuka referensi EndNote secara manual. Di sini kita klik tanda plus. Kemudian pada reference kita pilih di sini. Kita mau pilih terserah apa aja sesuai dengan jurnal kita. Di sini contohnya ada referensi book. Nah, yang pertama kita harus tulis penulisnya dulu, siapa. Contoh ya. Dan tahun ditulisnya 2020. Judulnya itu menulis ilmiah. Selanjutnya di sini tempat diterbitkannya di mana? Jakarta. Terus di sini penerbitnya siapa? Contohnya ada Pustaka Mandiri. Nah, setelah itu udah kita save dulu. Kemudian di sini langsung muncul dokumen kita. Jadi nanti jurnalnya di sini bisa kalian copy paste dari jurnal yang kalian lihat. Nah, kemudian nanti di copy paste di sini bisa. Selanjutnya, apabila kita menggunakan jurnal artikel, sama kita tulis nama dulu, nama penulisnya. Sini tahunnya. Judulnya. Jurnalnya bisa di copy paste dari dokumen yang sudah kalian lihat. Seperti itu. Sudah ada. Kemudian apabila kalian ingin melihat, jadi teman-teman kalau ingin melihat referensi-referensi apa aja, di sini banyak ya, ada tesis, report, jurnal artikel, banyak. Ini bisa kalian lihat sendiri. Di sini banyak referensi-referensi sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi yang pertama intinya kita harus punya dulu aplikasi EndNote-nya. Kalau saya di sini pakai aplikasi EndNote X9. Jadi harus punya aplikasi EndNote, kemudian update, baru kita bisa pilih referensi apa aja yang kita mau. Sebenarnya di Word ada EndNote, cuman itu hanya untuk menulis daftar pustaka atau pustaka gitu. Saya kurang paham. Tapi kalau misal kita mau cari referensi-referensi, kita harus punya aplikasinya terlebih dahulu. Terima kasih. Simpulannya yaitu
Langkah pertama untuk menggunakan EndNote yaitu harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi EndNote. EndNote yang telah diinstal akan langsung terintegrasi dengan Microsoft Word, sehingga penyusunan akan sesuai dengan metode yang kita pilih. Selanjutnya, model penulisan berbasis online data dengan aplikasi EndNote merupakan salah satu alternatif model penulisan ilmiah yang dapat diterapkan oleh guru ataupun dosen. Manfaat dari EndNote yaitu menghindari kemungkinan adanya potensi plagiat. Manfaat selanjutnya memudahkan penulisan referensi. Selanjutnya, EndNote mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya yaitu mengelola dan mengatur referensi pribadi. Kemudian, dapat mendownload dan memindahkan referensi pribadi menggunakan EndNote. Referensi yang sering digunakan dalam aplikasi EndNote antara lain jurnal artikel, book section, report, tesis, conference proceeding, dan masih banyak yang lainnya. Sumber yang saya dapatkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.